Materi minggu yang lalu kita telah mencatat dan menyalin materi bab 3 yaitu menggunakan rumus dan fungsi. Di mana kompetensi dasar yang bisa kita ambil dari materi ini yang pertama adalah mengetahui penerapan rumus dan fungsi. Kemudian mengetahui penerapan fungsi string, mengetahui penerapan fungsi logika if, mengetahui penerapan fungsi khusus HLOOKUP dan VLOOKUP, kemudian melakukan pemberian catatan atau komentar pada sel, kemudian menghapus catatan pada komentar. Yang A-nya adalah penerapan rumus dan fungsi. Kali ini kita akan mencoba mengembangkan pengetahuan kita untuk menerapkan rumus menggunakan fungsi-fungsi matematika yang ada dalam OpenOffice ORG-CAL. Apa aja fungsinya itu? Yaitu fungsi string. Kemudian ada fungsi khusus, kemudian ada fungsi logika, kemudian ada fungsi statistik. Tabel berikut memperlihatkan beberapa simbol matematika yang sangat membantu anak-anak sekalian. Di antaranya ada simbol sama dengan, di mana digunakan paling depan sebelum memasukkan rumus. Kemudian ada simbol operasi pangkat, pembagian, perkalian, penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian yang B-nya apa? Penerapan fungsi string. Fungsi string itu apa? Apa guna fungsi string? Fungsi string digunakan untuk mengolah kata-kata atau huruf dalam kalimat yang kita masukkan dalam sel. Beberapa fungsi string yang sering digunakan dalam aplikasi OpenOffice ORG-CAL tidak berbeda dengan Microsoft Excel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi lib. Apa kegunaan fungsi string lib ini? Fungsinya adalah mengambil huruf dari kiri. Kemudian ada fungsi string right. Fungsinya mengambil huruf dari sebelah kanan. Kemudian ada fungsi string mid. Mengambil huruf dari posisi tertentu. Agar lebih memahami, di sini Bapak akan menginput atau mengisi data melalui video ini dan mudah-mudahan nanti bisa dipahami anak-anak sekalian. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi OpenOffice ORG-CAL. Bagaimana caranya? Masih ada yang ingat? Cara membuka OpenOffice ORG-CAL secara umum ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mengklik shortcut OpenOffice ORG-CAL di desktop. Kemudian cara kedua adalah dengan mengklik tombol start. Kemudian all program, kemudian OpenOffice ORG-CAL. Kemudian akan tampil tampilan lembar kerja OpenOffice ORG-CAL. Di sini Bapak akan praktekkan. Mohon simak videonya agar bisa dipahami. Oke, caranya yang pertama klik tombol start, kemudian all program, kemudian OpenOffice, kemudian OpenOffice CAL. Maka akan tampil lembaran kerja OpenOffice CAL. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan menginput teks atau file, yaitu ada fungsi string lib, right, dan mid. Perhatikan video ini. Oke, di sini Bapak telah menginput filenya. Di sini ada fungsi string lib.
Kita ikuti instruksi sesuai di buku yang telah anak-anak salin. Yang pertama yaitu latihan pemakaian fungsi Streamlab. Langkah pertama, kliklah sel D5. Sel D5 itu artinya kolom D baris kelima. Klik di sini di D5-nya. Kemudian ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan fungsi stringnya, fungsi lib. Kemudian buka kurung. Kemudian kata apa yang mau diambil? Kata komputer. Di mana kata komputer itu letaknya berada di sel berapa? Sel B5 atau kolom B baris kelima. Kemudian jangan lupa titik komanya. Kemudian setelah itu apa? Setelah diambil kata komputer, kemudian kita ambil sebanyak berapa karakter? Sebanyak 4 karakter. 4 karakter terletak di sel mana? 4 karakter terletak di sel C5 di kolom C baris ke-5. Kemudian kita klik angka 4-nya. Setelah itu, klik tombol enter pada keyboard. Maka akan menghasilkan teks yang namanya KOMP. Kenapa bisa seperti itu? Perhatikan kegunaan fungsi Streamlab yang berfungsi mengambil teks sebelah kiri. Kata komputer, huruf pertamanya sebelah kiri adalah huruf K. Kemudian instruksinya apa? Dari kata komputer kita ambil sebanyak berapa karakter? Sebanyak 4 karakter. Berarti karakter pertama kata komputer fungsi Streamlab adalah K. Kemudian O, kemudian M, kemudian P. Maka akan menghasilkan teks KOMP. Kemudian contoh berikutnya layar. Agar mempercepat dan mempersingkat materi ini, Bapak akan proses secara otomatis. Dengan cara klik tekskomnya, kemudian tahan dan klik kotak-kotak kecil sebelah bawah paling kanan, kemudian drag ke bawah. Maka akan menghasilkan kata LAY dan EOME. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Lihat kata layar. Fungsi Streamlab kata layar dengan jumlah 3 karakter akan menghasilkan teks LAY. Lihat, sebelah kiri kata layar, huruf karakter pertama adalah huruf L. Kemudian huruf keduanya adalah A. Kemudian huruf karakter ketiganya adalah LAY. Jadi hasilnya adalah LAY. Begitu juga dengan monitor. Monitor fungsi Streamlab-nya dengan 2 karakter akan menghasilkan tulisan atau teks MO. Kemudian selanjutnya fungsi string write. Apa itu fungsi string write? Masih ingat? Yaitu mengambil sebagian teks sebelah kanan. Oke, kita praktekkan. Perhatikan videonya. Langkah yang pertama sama seperti fungsi Streamlab di atas. Klik sel berapa? D9. Klik sel D9 atau di kolom D baris ke-9. Ini kita ketikkan dulu hasilnya. Oke, di sini bawahnya. Hasil. Kemudian di bawah klikkan di sel berapa jadinya? Setelah kita ada perubahan, klikkan di sel D11 di kolom D baris ke-11. Ketikkan sama dengan. Kemudian ketikkan fungsi stringnya, fungsi write. Kemudian
Ketikan buka kurung. Kemudian klik sel D berapa? B berapa? B11. Ada kata komputer. Di mana kata komputer itu berada di kolom B baris ke-11. Kemudian titik koma atau koma jangan lupa. Kemudian jumlah karakter yang mau kita ambil ada berapa? Ada 4. Kemudian tutup tanda kurungnya, kemudian enter. Menghasilkan uter. Fungsi string right adalah mengambil huruf dari kanan. Kata komputer, huruf pertamanya sebelah kanan adalah huruf R. Kemudian keduanya adalah E, kemudian 3 karakternya adalah T, dan yang keempat adalah U. Jadi kesimpulannya, fungsi string right kata komputer dengan 4 karakter akan menghasilkan teks uter. Bisa dipahami sekalian ya anak-anak? Oke, untuk mempersingkat waktu di sini Bapak akan melanjutkan teks kata layar dan monitor secara otomatis sama seperti di atas. Klik uternya, kemudian pada kotak paling bawah sebelah kanan drag sampai ke bawah. Akan menghasilkan seperti ini. Lihat, dari kata layar dengan 3 karakter menghasilkan yar. Kemudian monitor dengan 2 karakter akan menghasilkan or. Bisa dipahami? Kata layar, fungsi right. Kata atau teks sebelah kanan layar, nomor pertamanya adalah R, kemudian A, kemudian Y. Jadi apabila dikonversi atau dirumuskan, fungsi right dari kata layar dengan 3 karakter akan menghasilkan yar. Begitu juga dengan monitor. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi string mit. Dua, 3 di sini hasil. Langkah-langkahnya sama seperti di atas. Klik sel berapa? Sel E17 atau kolom E baris ke-17. Ketikkan sama dengannya. Kemudian rumusnya fungsi mit. Kemudian buka kurung. Kemudian ambil katanya. Katanya atau teksnya yang mau kita ambil adalah kata komputer. Perbedaannya di mit, kalau di mit setelah kita ambil kata atau teksnya, jangan lupa kita harus tentukan dulu karakter awalnya atau huruf awalnya, huruf di nomor berapa atau start di mana. Di sini kita sudah berikan contoh di mana kata komputer titik awalnya atau start awalnya ada di angka 4. Ini jangan lupa titik koma. Kemudian setelah itu tentukan titik awalnya. Titik awalnya berada di nomor urut 4. Kemudian titik koma. Setelah kita tentukan nomor urutnya, kemudian tentukan berapa karakter yang mau kita ambil. Di sini ada jumlah karakter yang diambil adalah 1 karakter. Kemudian klik 1 karakternya. Kemudian tutup kurung. Kemudian tekan enter pada keyboard. Maka akan menghasilkan huruf P. Bagaimana logikanya? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu fungsi string mit. Fungsi string mit adalah mengambil huruf dari posisi tertentu. Syaratnya tadi yang pertama, kita pilih dulu teksnya, kemudian tentukan nomor huruf atau start awal. Jadi, dari contoh kata komputer, yang kita ambil nomor urut atau start awalnya adalah di posisi nomor 4. Kata komputer dari sebelah kiri, nomor urut 4 adalah huruf. Coba kita hitung. Huruf pertama adalah K, huruf kedua adalah O, huruf ketiga adalah M, huruf keempat adalah P. Jadi, kalau kita rumuskan fungsi string mit akan menghasilkan P. Karena 1 karakternya hanya kita ambil 1 karakter.
Kemudian kita lanjutkan layar. Jangan lupa ketikkan sama dengan, kemudian fungsi rumusnya mid, kemudian buka kurung, jangan lupa ketik kata layarnya. Kemudian tentukan start awal hurufnya. Huruf berapa? Huruf ketiga. Klik di tiganya. Kemudian tentukan jumlah karakternya. Berapa jumlah karakternya? Jumlah karakternya adalah nomor 2. Setelah itu apa? Ketik tutup kurung. Maka akan menghasilkan, lihat, kata layar. Nomor urut 3-nya huruf pertamanya huruf apa? Coba kita hitung sama-sama. Huruf pertamanya huruf L. Huruf ketiganya huruf A. Huruf keduanya huruf A. Nomor ketiganya adalah huruf Y. Berarti start awalnya berada di huruf Y. Kemudian setelah kita menentukan huruf awalnya Y, kemudian yang kita lakukan adalah mengambil berapa karakter yang harus kita ambil. Di sini sudah ditentukan. Yang mau kita ambil karakternya sebanyak 2. Berarti 2 huruf setelah Y adalah yang pertama Y, kemudian huruf A. Maka akan menghasilkan apa? Sudah dipastikan akan menghasilkan teks YA atau ya. Kita enter. Selanjutnya monitor. Perhatikan kata monitor. Caranya sama, ketikkan sama dengan, kemudian fungsi stringnya mid, kemudian buka kurung, kemudian klik monitornya, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian tentukan nomor huruf awalnya, nomor startnya. Berapa nomor startnya? Berada nomor 2. Kemudian jumlah karakternya berapa? Jumlah karakternya sebanyak 3. Maka akan menghasilkan, coba ditebak. Perhatikan, monitor. Huruf start awalnya nomor 2. Berarti mulai dari huruf O. Huruf O. Kemudian diambil 3 karakter. Berarti yang pertama O, kemudian nomor 2-nya N, kemudian nomor 3-nya adalah I. Jadi otomatis kalau kita enter akan menghasilkan kata ONI. Sudah bisa dipahami semua? Sudah ya? Oke lah, kalau sudah memahami materi ini, di bawah ini Bapak akan memberikan satu contoh soal. Jangan lupa dikerjakan di buku tulisnya. Kemudian kirim hasil fotonya ke classroom. Di sini Bapak akan berikan contohnya. Yang pertama, fungsi string. Katanya Darul Falah. Darul Falah. Kemudian jumlah karakternya Bapak ambil sebanyak 5. Dikerjakan ya. Maka akan menghasilkan titik-titik. Kemudian yang kedua kata saya bisa. Kemudian karakternya sebanyak 4. Maka akan menghasilkan titik-titik. Kemudian yang ketiga kata COVID-19. Sini jumlah karakternya 2. Maka akan menghasilkan titik-titik. Kemudian fungsi mid-nya. Di sini kata-katanya Bapak rubah. Kata merana. Nomor huruf awalnya Bapak buat nomor huruf 2. Berarti letaknya di huruf E. Kemudian karakter yang diambil sebanyak 3. Sebanyak 3. Maka akan menghasilkan titik-titik. Selanjutnya kata rajin. Rajin start awalnya berada di posisi 1. Kemudian diambil karakter sebanyak 3. Maka akan menghasilkan titik-titik. Kemudian yang terakhir kata mesra.
Nomor hurufnya tuh start awalnya kita buat nomor 2, kemudian karakter yang diambil sebanyak 2, maka akan menghasilkan titik-titik. Yang selanjutnya fungsi string lab. Sini kata, di sini n karakter, jumlah karakter, kemudian di sini hasil. Oke, katanya adalah pertama kata puasa. Oke, jumlah karakternya 3, maka akan menghasilkan titik-titik. Kemudian Ramadan, karakternya sebanyak 4, maka akan menghasilkan titik-titik. Kemudian yang terakhir tetap di rumah, dengan jumlah karakter 5, maka akan menghasilkan titik-titik. Oke, mohon dikerjakan tugas ini, kirim secepatnya ke link atau classroom seperti biasa. Oke, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, dan apabila kurang paham bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.